mau ngobrol diskusi Iya. silakan. Udah yang lain Bang Solid, ya kok bicara dulu. ininya share-nya kok di YouTube ya? Saya mau share. Oh sebentar. Ya silakan. Oke. Sebenarnya walaupun banyak ya, tapi itu masih dipertanyakan. Nah, ini di sini kan ada kata ini ya. Ada kata lau ya gitu. Abah ini kalau bahasa Arab tuh sebenarnya artinya apa ini? Kalau bahasa Indonesianya? Abah, Apa? ini nih, ini kan teksnya nih. Ini kan teksnya tuh, bahasa Arabnya Tahu. yang berkata-kata tadi ya. Ya. Laukana apabila Nah, apabila walaupun ya. ada ba'di sebagian, gitu kan. Laukana walaupun ada nabiyan sebagian daripada nabi lakana itu ada Umar bin Umar bin Khattab. ini gini loh. Ini maksudnya kalau toh Allah itu mau menurunkan nabi, kalau toh gitu. Kalau toh memang kalau kan kalau toh mau Allah itu mau membangkitkan seorang nabi lagi mimba'di gitu. Laukana yang ta'ana ibadi setelahku nabian itu dari seorang nabi lah karena Umar bin Khattab Allah pasti akan mengangkat nabi terhadap nabi yaitu Umar bin Khattab maksudnya gitu. Ini saking Rasulullah membenarkan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab gitu. Itu ya belum ya. Gitu. Iya. Jadi nggak benar-benar terjadi. Maksudnya tuh kenabian tuh berakhir pada Rasulullah SAW. Sesudah beliau tidak ada lagi nabi lagi, termasuk Luga. Oke, silakan Pak Vivo Ginting, silakan. Selamat siang Pak Pakar. Pak Pakar diem aja nih. Wih, Pak Pakar kepenuhan, selamat siang. Siang. Gimana? Ya, bagus. Udah penuh. Ya, ini satu lagi sahabat saya nih. Selamat siang. Assalamualaikum Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Apa nih kepenuhan apa nih? Nggak kepenuhan, orang baru masuk nggak tahu jalan ceritanya apa ini. Oh, apa iya, yang dibahas? Yang dibahas bebas. Apa aja? Pentingan sih tadi ngedengerin soal masalah Umar bin Khattab. Ya silakan Bang Dewa. Ya itu aja yang Dewa tahu, Umar bin Khattab. Andaikan ada itu nabi, itu adalah nabi terakhir, itu adalah Umar bin Khattab. Itu andaikan. Gitu. Saking dibenarkan sama Allah, akhlak Umar itu seperti apa gitu. Dia itu adalah sosok sahabat Nabi yang patut kita contoh. Betapa takutnya Umar bin Khattab itu sama Allah Subhanahu wa taala. Melakukan kejahatan apapun juga takut. Tapi kita lihat notabene ya sebelumnya gitu kan. Umar itu siapa? Sebelum dia memeluk Islam, dia itu berapa kali mencoba untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyiksa para sahabat, bahkan beliau pernah menguburkan anaknya yang perempuan hidup-hidup waktu kecil. Itu Umar bin Khattab. Diperanginya Muslim sampai Nabi Muhammad itu berdoa kepada Allah, dan doa ini tidak dikabulkan sama Allah ya. Salah satu doa yang tidak dikabulkan sama Allah. Ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah, beliau secara sembunyi-sembunyi. Karena ada dua sosok Umar yang ditakuti pada saat itu. Sampai Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, ya Allah, andaikan dua orang Umar ini masuk ke Muslim, niscaya Muslim pasti kuat. Nah, Umar bin Khattab masuk ke dalam Muslim dan beliau wafat sebagai syahid. Sementara yang tidak dikabulkan oleh Allah itu adalah Umar bin Hisam atau yang dikenal dengan nama Abu Jahal. Itu tidak dikabulkan sama Allah. Itu selentingan mengenai soal Umar bin Khattab. Dan kalau toh misalkan Umar ini diangkat menjadi nabi, andaikan gitu ya. Ya memang pas gitu kan. Tetapi di Islam aturannya sudah baku. Yang diangkat sama Allah itu
itu hak prerogatif Allah ya untuk mengangkat nabi, di mana kita pun harus tahu track record-nya gitu kan. Nabi Muhammad sebelum diangkat jadi nabi, bagaimana dia itu pada masa kecilnya. Nabi Muhammad tidak pernah merasakan sentuhan kasih sayang seorang ibu. Nabi Muhammad tidak pernah merasakan yang namanya digendong oleh tangan kekarnya seorang bapak. Siapapun yang dekat dengan beliau, Allah ambil. Diambil sama Allah. Ketika ibunya mengandung, bapaknya diambil. Ketika ibunya melahirkan, ibunya diambil. Beliau bersembunyi pada saat itu sama seorang pendeta yang paling disegani ya di zaman itu. Itu adalah Warokah bin Nopal. Allah ambil. Beliau bersembunyi di balik istrinya, karena istrinya adalah seorang wanita karir, seorang wanita terpandang, seorang wanita kaya. Allah ambil semuanya. Tanpa kita sadari, sebagai umat muslim, ternyata ternyata Nabi Muhammad SAW dididik langsung, dirawat langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa disadari. Nah, kita kembali kepada Umar. Salah satu contoh ya, kisah Umar yang terkenal ya. Ini membuktikan Umar ini sosok yang paling takut sama Allah, paling takut untuk berbuat salah. Ketika Umar bin Khattab pada saat itu jam menunjukkan jam antara kisaran ya, Allahu alam jam berapa ya? Antara kisaran jam 10 malam sampai jam 12 malam. Umar bin Khattab waktu itu sedang menulis, mencatat pemasukan yang disimpan di Baitul Maqdis, kekayaan. Tiba-tiba di luar terdengar suara sahabatnya mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Kemudian Umar membalas salamnya, Waalaikumsalam. Umar menyimpan pulpennya, menutup bukunya, beliau berjalan ke arah pintu. Dibuka pintunya sama Umar. Ada apa? Kata Umar. Malam-malam begini sampean datang. Kata sahabatnya berkata, saya ingin bertemu dengan Umar. Baik, silakan masuk. Umar bertanya lagi sekali lagi, siapa yang ingin kau temui? Kau ingin menemui Umar atau kau ingin menemui Khalifah Umar? Sahabat itu berkata, saya ingin menemui Umar. Baik, kata Umar. Umar berjalan ke arah pintu, ke arah lampu. Ditiup itu lampu. Huh! Tiba-tiba lampu mati. Sahabat berkata, ya Umar, gelap. Kenapa kau matikan lampunya? Umar berkata seperti ini kepada sahabatnya. Lampu ini adalah lampu dari hasil pajak rakyat. Kamu mau menggunakan lampu ini, sementara yang kamu temui bukan khalifah, tetapi yang ingin kamu temui adalah Umar. Enak aja lu pakai lampu. Ini lampu dari biaya rakyat. Saking takutnya itu Umar. Bayangkan, hal yang terkecil aja. Itulah Umar. Makanya dibenarkan sama Allah. Betul, Umar ini memang patut kita banggakan. Patut. Bahkan di apologet Kristen pun, apologet Islam pun ada yang seperti Umar sifatnya ada. Itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu pernah berdoa menghadap ke pohon ya. Orang-orang pada saat itu menyangka kalau Rasulullah berdoa ke pohon. Padahal bukan ke pohon. Menghadap ke pohon. Nah, pada saat menghadap ke pohon, ketika Rasulullah wafat, tiba-tiba pohon itu disakralkan. Disakralkan pohon itu. Diberikan yang namanya kain, ya kan? Terus pohon itu ibaratnya dipertuhankan lah gitu kan. Dipertuhankan pohon itu. Tiba-tiba Abu Bakar mendengar. Abu Bakar memberi peringatan kepada orang-orang yang ada di situ. Kalian jangan menyembah pohon. Kalian tidak boleh memohon kepada pohon. Tempat memohon hanyalah kepada Allah. Nah, ketika pada saat itu mereka sadar gitu kan. Mereka sadar. Dan pohon itu akhirnya dibongkar. Tidak digunakan kain lagi, tidak digunakan pembatas lagi, tidak disakralkan lagi. Tapi ketika Abu Bakar meninggal, wafat, tiba-tiba pohon itu disakralkan kembali. Nah, di zaman Umar bin Khattab, Umar mendengar kalau Abu Bakar itu kan
orangnya kan santun, orangnya bijaksana. Umar lain. Ketika Umar mendengar bahwa pohon itu disakralkan karena menurut cerita Nabi Muhammad pernah berdoa menghadap ke pohon, bukan ke pohon ya berdoanya ya, tapi menghadap ke arah pohon. Ambil pedang Umar. Nggak banyak cerita. Begitu lihat orang-orang itu berdoa kepada pohon, ditebang itu pohon sama Umar. Hah? Luar biasa sifat Umar itu. Ya, jadi akhlaknya memang patut kita contoh Umar bin Khattab ini. Tetapi jangan melihat dari belakangnya seperti apa. Karena orang itu punya masa lalu dan orang itu punya masa depan. Tidak ada orang yang baik tidak punya masa lalu dan tidak ada orang yang jahat tidak punya masa depan. Jadi Umar ini adalah satu momok yang paling menakutkan ketika beliau di zaman Rasulullah belum memeluk Muslim. Disiksa itu yang namanya sahabat Nabi, disiksa sampai percobaan pembunuhan, sampai adiknya itu digampar. Wah, dosanya sudah luar biasa. Tetapi ketika masuk ke Muslim, dia pembenci Muslim, tetapi makamnya di sebelah Rasulullah SAW. Ya mungkin itu aja selintingan mengenai masalah Umar. Umar juga termasuk sebelum dia masuk Islam, dia manusia yang di zaman itu tidak pernah berzina. Itu keutamaan Umar juga. Di masa jahiliyahnya itu dia tidak pernah berzina. Ya, silakan Bang Ginting, udah resen. Oke, ini sangat menarik ya dengan narasi-narasi yang disampaikan tadi itu. Saya sangat tertarik ini. Boleh saya bertanya ini, Pak? Gak usah lu lah, si Meme aja. Dengan Meme aja. Kenapa? Lanjutkan Ginting, Gue sama lanjutkan. ente. Gue gak tertarik sama ente. Kenapa? Alasannya apa? Atau kita semua lah? Ya lanjut aja Bang Ginting. Ini ada tadi sebuah kalimat, Umar paling takut kepada Allah, ya. Saya kan mendengar kalimat itu. Saya hanya memahami bahwa paling itu adalah yang teratas gitu. Sebenarnya antara Umar dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara Allah dan Nabi Muhammad ini yang mana yang paling takut sebenarnya kepada Allah? Jadi bandingnya bukan ke situ Pak Ginting, kalau menurut saya. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab ini punya rasa takut dan taat kepada Allah itu dari siapa? Itu harusnya. Siapa yang dicontoh? Itu maksudnya. Oh, ada maksudnya ya. Iya. Jadi yang dicontoh oleh Sayyidina Umar, oleh Sayyidina Abu Bakar, oleh Sayyidina Utsman, semua sahabat-sahabat Nabi itu yang dicontohkan adalah Rasulullah SAW. Bahkan kami sebagai umat Islam, yaitu bisanya taat terhadap perintah Allah itu karena memang Allah memerintahkan begitu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum ila akhir ayat. Jadi kami umat Islam gitu ya, apalagi sahabat yang terdekat kan, kami saja yang jauh jaraknya itu bisa taat itu karena mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi nggak bisa membandingkan takutan mana kepada Allah antara Umar dan Sayyidina dengan Rasulullah, nggak bisa. Kan gitu kan? Enggak. Oke. Situ Pak. Saya hanya tertarik dengan kata paling itu tadi. Boleh saya tambahi? Silakan Bang Pakar. Oh ya, terima kasih. Jadi begini ya, istilah kata paling itu kalau di dalam tradisi Islam itu diantara.
Jadi semisal kayak banyak sekali hadis-hadis Rasulullah, amalan yang paling baik adalah ini, amalan yang paling baik adalah ini. Kemudian di situ ada banyak amalan, nanti malah jadi bingung kan. Wah, ini sebenarnya yang mana yang paling, artinya itu ada kata-kata di antara yang kata-kata itu tidak disematkan atau disembunyikan, istilahnya seperti itu. Jadi benar apa yang disampaikan sama Bang Dewa itu. Artinya yang paling takut itu secara makna hakikinya di antara yang paling takut. Di Oh, antara orang-orang yang paling takut. Artinya berarti ada banyak orang yang takut sekali dengan Allah, ada yang paling takut sekali. Nah, itu Umar itu di antara. oke. Termasuk istilahnya seperti itu. Ya udah kalau dimasukkan tadi kalimat di antara yang paling takut dengan Allah termasuk Umar, nah saya nggak bertanya lagi. Oh iya. Saya langsung paham di situ kan. Soalnya kalimatnya di antara itu tadi kan nggak disampaikan Mahadewa tadi kan, makanya Oh iya. saya ingin bertanya penjelasannya apa. Ya lu mikir aja di situ. Mikir. Dan terkait ini ya, terkait bahwa ucapan-ucapan Rasul, apa ucapannya Umar itu Allah memberikan kebenaran itu termasuk sewaktu khamr itu belum diharamkan, itu kan jadinya orang-orang mabuk, orang yang masih suka minum itu sampai kemudian pada waktu sholat mereka bacaannya itu suka salah gitu loh. Nah, ini termasuk Umar yang mengusulkan ini gimana nih hukumnya khamr ini. Nah, terusan ada hukum jika saat akan mendekati sholat maka tidak boleh mabuk kan kayak gitu. Lah cuman ini masih rancu juga gitu loh. Lah terusan dia usul juga ke Rasulullah, sudah ini hukumnya diperjelas saja lah. Kalau boleh ya boleh, kalau enggak ya sekalian aja, enggak usah lah. Kemudian turun ayat itu. Nah ini nanti menjadi timbulnya pertanyaan, loh apakah jikalau Umar itu tidak mengusulkan demikian maka Allah tidak akan mengharamkan khamr? Ya bukan berarti demikian. Usul enggak usul, Umar itu tetap ayat-ayat itu akan diturunkan sedemikiannya gitu loh. Jadi apa yang diusulkan, apa yang dilakukan oleh Umar itu merupakan apa istilahnya, peraga istilahnya peraga saja itu seperti itu. Dan memang terkait kisah dia menebang pohon itu memang dia sendiri berkata bahwa aku akan memisahkan perkara yang hak dan yang batil sebagaimana Allah memisahkan. Ya, baik Iwan Pilas semuanya. Ada hal yang menarik tadi, seperti ada satu hadis yang diangkat. Sepertinya ini pertanyaan dari pihak Kristen ya, karena saya telat datang dan membahas tentang seandainya ada nabi setelahku maka yang pantas adalah Sayyidina Umar. Jadi dalam kaidah ilmu nahwu itu menggunakan kata lau itu adalah suatu perumpamaan yang tidak terjadi. Nah, kenapa Nabi berkata demikian? Baik, karena ada sisi kepantasan dalam diri Sayyidina Umar. Dan dalam kajian ilmu para ulama ya, bahwa memang yang namanya wahyu atau pengilhaman ya, itu tidak berhenti setelah Rasulullah. Tetap para sahabat pun mendapatkan ilham. Tapi ya yang perlu kita garis bawahi misal begini. Ketika zaman Rasulullah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu mengenai tuntunan dan syariat. Nah, bagaimana wahyu itu tidak berhenti seperti Sayyidina Umar dan sebagainya, dia menerima. Cuman bedanya adalah mereka dimudahkan memahami Islam, memahami syariat Islam, memahami Al-Quran dan hadis, dimudahkan oleh Allah karena dibimbing oleh Allah, karena mereka itu adalah mereka itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, orang yang dekat dengan Rasulullah, orang yang dekat dengan Allah, orang yang waro, orang yang sangat memelihara diri dari perbuatan dosa, baik itu dosa besar, dosa kecil, apalagi dosa besar. Nah, makanya banyak sekali hadis yang menerangkan kaitan kelebihan Sayyidina Umar ya. Sayyidina Umar itu adalah salah satu sahabat Rasulullah yang memang memiliki banyak kelebihan dan beliau ada kepantasan gitu. Jadi bukan menobatkan sebagai nabi kepada Sayyidina Umar,
tetapi ada kepantasan, kecerdasannya dan lain sebagainya. Sehingga banyak sekali ijtihad-ijtihadnya, dan keilmuan itu yang dimiliki oleh mereka. Bedanya ini dengan Nabi, kalau Nabi itu informasi baru atau syariat baru, menentukan sebuah syariat dengan ajaran wahyu yang baru, ajaran yang baru, informasi dari Allah. Tetapi kalau dari para sahabat dan kesininya, mereka mendapat pemahaman, memudahkan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah. Jadi perbedaannya begitu. Jadi informasi yang didapat oleh para sahabat berbeda dengan Rasulullah, dengan seorang nabi, gitu konteksnya ya. Sekali lagi penegasannya, kalau Nabi Muhammad SAW tentu menerima wahyu, memutuskan suatu perkara atau adanya syariat, adanya baik itu tentang informasi ketuhanan maupun tentang syariat, baik itu perkara iman maupun perkara Islam, kan gitu ya. Tetapi kalau para sahabat, beliau diberi kemudahan memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah gitu. Jadi dibedakan ya, mereka diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, baik itu dari segi Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Jadi ya begitu ya. Oke, Iwan Villa semuanya, ini tadi ada diskusi menarik karena di sini ada Pak Vivo dari Kristen yang suka sangat ngegas, ada Pak Meme Bos dan Pak Ginting Asumsi, beliau yang sedang bertanya kepada pihak Muslim. Ya, mungkin itu saja dulu dari saya. Terima kasih. Khud masapa wada makadar ilaliko alaikum bin aja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.